Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan membacakan dan membahas tentang fikih tata cara menyembelih hewan. Yakni pertanyaan pertama, apakah penyembelihan itu hewan itu harus seorang muslim? Halalkah hewan yang disembelih oleh seorang ahli kitab seperti Kristen? Soalnya di luar negeri banyak penyembelihan hewan, ayam, daging dan sebagainya yang dia berucap bismillah tapi dipotong oleh seorang Eropa yang Kristen. Apakah itu boleh? Ya. Jawabannya adalah bahwa si penyembelih hewan itu disyaratkan harus seorang muslim. Seorang muslim apapun madhabnya. Tapi selain nasibi. Apa itu nasibi nanti akan saya bahas. Ya, jadi mau ada ahli sunnah, mau syiah, yang penting bukan nasibi si penyembelih itu. Harus muslim syaratnya. Ya, ini orang yang nasibi itu yaitu orang yang memusuhi ahlul bait dengan terang-terangan. Ya, dengan terang-terangan dan dengan kesadarannya. Kalau nggak terang-terangan atau dia nggak tahu bukan sampai ke tingkat nasibi. Ya, nasibi sangat berbahaya. Dan sejak dulu sampai sekarang nasibi itu ada. Ya. Karena itu tidak dihalalkan hewan yang disembelih oleh seorang non muslim sekalipun dari ahli kitab, yaitu yang beragama Yahudi, beragama Nasrani, ya, Kristen, Katolik atau Protestan, sembelihannya tidak halal sekalipun baca bismillah. Karena agamanya bukan Islam maka tidak halal sembelihannya. Demikian pula sembelihan seorang nasibi, ya, itu tidak dihalalkan. Walaupun dia sholat, dia puasa, dia haji, kalau dia nasibi, dia membenci para imam syiah Ahlul Bait atau seorang imam saja, membenci dengan terang-terangan dan dengan kesadaran dan pengetahuan, maka itu dianggap nasibi dan sembelihnya tidak halal. Bolehkah seorang bocah yang belum balik menjadi seorang penyembelih hewan? Wanita dan anak-anak yang sudah mumayyiz, katakanlah 7 tahun ke atas, itu dibolehkan menyembelih hewan. Bahkan dibolehkan pula wanita yang sedang haid, sedang junub dan nifas menyembelih hewan. Secara fikih boleh, walaupun nanti hasil sembelihannya dari sudut pandang akhlak dan irfan ya kurang baik. Ya. Dari sisi kehalalan halal, dari masalah. Lebih dari itu diberikan pula anak-anak yang mumayyiz yang belum dikhitan sekalipun, ya. Bahkan orang buta dan bahkan juga anak zina boleh menyembelih hewan dan halal hasil sembelihannya. Yang tidak boleh adalah nasibi tadi itu dan yang beragama non muslim, ya. Ya, lanjut. Ya. Saya selanjutnya mengenai alat sembelihan. Apakah diperbolehkan menyembelih dengan benda ataupun benda tajam yang dibuat selain dari besi, yakni seperti tembaga dan emas? Ya. Jadi menurut Imam Khomeini tidak diperbolehkan menyembelih hewan dengan alat seperti pisau, golok, pedang yang terbuat dari selain besi. Ya. Imam Khomeini mengatakan alat sembelihannya pisau, golok, pedang harus dari besi, ya, atau dari baja atau dari apa, per itu. Kalau dari stainless, dari selainnya, menurut Imam tidak boleh, tidak halal. Tapi menurut Rahbar dari stainless, selain besi dibolehkan, lebih ringan kalau Rahbar. Jadi harus dengan alat yang terbuat dari besi yang tajam menurut Imam Khomeini. Dan hanya pada kondisi terpaksa atau kepepet. Lain lagi, ya. Pada kondisi darurat dibolehkan dengan alat potong selain besi. Karena itu hewan yang disembelih dengan alat potong seperti tembaga, dengan emas, dengan perak dan lainnya pada kondisi biasa, kondisi normal bukan darurat, itu tidak dibolehkan dan hewannya tidak menjadi halal, ya. Bolehkah menyembelih hewan dari bagian belakang lehernya atau dengan cara dipenggal dengan golok atau pedang? Ya. Sebelum masalah tersebut saya sampaikan dulu bahwa hewan yang disembelih itu harus memenuhi syarat ada 4 anggota yang harus putus di bagian lehernya.
leher hewan tersebut yang harus dipotong atau diputuskan. Yang pertama namanya hulqum, itu tenggorokan, yaitu tempat keluar masuknya napas angin, namanya hulqum. Yang kedua namanya mar'i, yaitu saluran makanan. Jadi beda antara saluran makanan dengan keluar masuknya napas. Mar'i itu saluran makanan, yakni tempat masuknya makanan dan minuman yang bertempat di bawah hulqum. Ya. Jadi hulqum di atasnya, kemudian saluran makanan di bawahnya, dekat begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga dan keempat yaitu namanya dua wadaz, yaitu dua buah urat leher. Yaitu dua wadaz, jadi dua urat yang agak tebal di kiri kanan yang meliputi hulqum atau tenggorokan atau mar'i. Jadi 4 anggota itu harus putus dengan cara disembelih. Ya, disembelih ya dipotong begitu, bukan dipenggal, beda. Dan tempatnya yang tepat adalah di bawah tonjolan. Ini kan ada tonjolan nih, ini kan tonjolan. Ya. Iya. Nah, apa namanya? Yakun. Jakun, ya, di bawah jakun ini yang terdapat di tenggorokan. Dan diusahakan jangan sampai kepalanya putus. Jadi menyembelih jangan sampai putus, disisain begitu. Lehernya. Iya, lehernya jangan sampai putus. Tetapi jika terputus karena saking tajamnya, karena nggak sengaja, maka hewan sembelihan tersebut tetap dihukumi halal. Kemudian yang barusan ditanyakan, ya, tentang menyembelih hewan dari bagian belakang begitu, bukan bagian depan leher, dan bagian belakang. Ya, gimana hukumnya? Atau dengan cara dipenggal dengan golok, dengan pedang begitu, sekaligus hingga langsung putus? Jawabannya adalah cara semacam itu tidak dibolehkan. Jadi menyembelih hewan dari belakang, bukan dari depan, itu tidak boleh. Juga sekaligus sampai dia terputus juga tidak dibolehkan. Karena itu menyembelih hewan disyaratkan harus dari bagian depan leher di sini. Apabila hewan itu disembelih dari bagian belakang lehernya dan 4 anggota yang ada di bagian lehernya tersebut cepat putus sebelum keluar ruhnya, maka hewan tersebut menjadi tidak halal, ya, atau diharamkan. Pertanyaan yang cukup padat kali ini, apabila si penyembelih telah memotong sebagian anggota yang 4 yang terdapat di bagian lehernya, kemudian dia berhenti karena suatu hal atau mungkin karena pisaunya karatan, sementara 4 anggota tersebut belum terpotong semuanya, kemudian hewan itu keburu mati. Setelah itu barulah ia menyempurnakan sembelihannya. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, kalau ini terjadi misalnya sudah dipotong sebagian uratnya, masih ada urat kalian belum putus, kemudian mati misalnya karena suatu halangan, itu bagaimana? Nah, menyembelih hewan itu harus namanya tatabu, yaitu berkesinambungan, jangan sampai berhenti, berkelanjutan, sehingga 4 anggota yang ada di leher ini itu terpotong semua dan putus semuanya. Karena itu cara penyembelihan di atas kayak tadi itu, ketika masih sebagian belum putus dan berhenti, ya, kemudian baru mati dilanjutkan. Jadi setelah mati baru dilanjutkan dan terputus, itu jadi tidak halal. Nah, cara itu tidak dibenarkan dan daging hewan yang disembelih dengan cara seperti itu menjadi tidak halal atau haram. Tadi antum Ustaz mengatakan bahwa menyembelih hewan itu tidak dibenarkan dari bagian belakang lehernya. Jika hal itu telah terlanjur terjadi sementara hewan itu belum terputus semua anggotanya yang 4, apa yang harus kita lakukan? Iya. Jawabannya adalah apabila hewan itu disembelih dari bagian belakang misalnya, mungkin karena bagian depan ada masalah, mungkin kejepit atau apalah, kita nggak tahu, ada suatu masalah sehingga harus dari bagian belakang menyembelihnya, ya. Dan 4 anggota di bagian lehernya itu belum terputus semuanya, karena bagian belakang kan lebih dalam, kan lebih sulit, bagian depan lebih mudah. Tetapi hewan itu nampak masih hidup yang diketahui dari gerakan-gerakannya, maka segeralah sempurnakan sembelihannya dari bagian depan lehernya. Ya. Jadi kalau bisa diusahakan dibalik bagaimanapun caranya, disempurnakan dengan membeli bagian depannya, gitu. Ya. Ini pada kondisi tertentu barangkali nggak bisa disembelih dari bagian depannya, dari bagian belakang. Kemudian setelah disembelih mungkin bisa keluar bagaimana, maka dilanjutkan dari bagian depannya kalau masih hidup. Nah, dengan cara itu maka hewan itu menjadi halal dimakan dan bisa dikonsumsi. Ya, lanjut. Apabila si penyembelih itu melakukan kesalahan dalam menyembelih hewan, hewan itu ia sembelih di bagian atas tonjolan lehernya, sehingga 4 anggota yang terdapat di bagian lehernya itu tidak terpotong.
apakah hewan itu menjadi halal? Ya. Kan tadi katakan menyembelih hewan itu di bawah ini ya, apa namanya? Jakun ya. Bukan di atasnya. Nah, kalau disembelih dari sini kena salah bagaimana? Apabila hewan itu disembelih dengan cara seperti yang tadi itu di atas ini penjualan, maka jika hewan tersebut mati karena hal itu, baru mati, maka ia tidak menjadi halal. Padahal, tapi harusnya di bawah sini urat 4-nya, bukan di atasnya. Ya. Tetapi jika disembelih dengan cara itu dan hewan itu belum mati, masih hidup yang diketahui dari gerakan-gerakannya, maka adalah segera disembelih lagi dengan tata cara yang telah dijelaskan di atas, sehingga hewan itu menjadi halal. Jika disembelih sini salah begitu, kemudian masih hidup, ada yang ngasih tahu, potong lagi dari sini sampai selesai baru jadi halal. Ya, lanjut. Apakah menghadapkan hewan ke arah kiblat ketika disembelih itu merupakan keharusan? Bagaimana dengan si penyembelihnya sendiri? Apakah penyembelihnya juga harus menghadap ke kiblat? Ya, di sini detailnya fikih Ahlul Bait sangat sulit sekali. Di fikih yang lain, fikih Sunni nggak perlu menghadap kiblat hewan itu. Kalau di Ahlul Bait harus menghadap kiblat, keharusan. Ya. Jadi betul syarat lainnya dalam penyembelihan hewan itu adalah harus menghadapkan bagian depan hewan itu ke arah kiblat. Di bagian depan hewan ini harus menghadap ke arah kiblat. Mau kepalanya di sini atau di sini, yang penting badannya itu ke arah kiblat. Ya. Badannya bukan kepalanya. Badannya. Ya. Bagian dadanya. Ya. Karena itu jika si penyembelih tidak melakukan hal itu dengan sengaja, sementara ia mengetahui hukumnya, maka hewan tersebut menjadi haram hukumnya. Kalau sudah tahu hukumnya, sengaja nggak menghadap kiblat, padahal bisa jadi haram hewan itu. Gara-gara nggak menghadap kiblat, walaupun Muslim, walaupun Syiah, walaupun membaca Bismillah. Jadi syarat penting ini, nggak main-main. Nah, itu para Eropa sama sekali nggak mau makan daging sembarangan. Jangan daging, kue-kue aja, buah-buahan aja nggak sembarangan. Kalau para Eropa. Tapi jika ia lupa atau tidak mengetahui hukumnya atau keliru arah kiblatnya, maka hewan itu tetap menjadi halal. Kalau lupa atau nggak tahu maka nggak ada masalah, tidak menjadi haram. Kalau sengaja yang jadi haram. Adapun si penyembelihnya sendiri tidak disyaratkan harus menghadap ke arah kiblat. Jadi yang harus menghadap kiblat itu hewannya. Ya. Si penyembelihnya ya otomatis menghadap kiblat. Kalaupun nggak apa-apa, bukan syarat. Ya, cuma nggak susah kalau menghadap kiblat. Pasti menghadap kiblat juga si penyembelihnya, cuma bukan syarat. Ya. Tetapi hanya dianjurkan dan disunatkan saja. Yang harus dihadapkan ke arah kiblat adalah hewannya yang akan disembelih. Jelas ya, insya Allah. Bukan si penyembelihnya. Penyembelihnya sunat saja dianjurkan gitu. Ya, lanjut. Apabila si penyembelih itu tidak mengetahui arah kiblatnya, mungkin di antara dia kurbannya di puncak atau di daerah-daerah padang pasir yang dia nggak tahu arah kiblatnya itu gimana sih? Ya. Apabila si penyembelih itu memang dia sama sekali tidak mengetahui arah kiblat dan tidak mungkin juga untuk mencari tahu sebelum menyembelih. Kayak tadi di hutan, di padang pasir misalnya, hewan yang sudah terpaksa mau mati begitu. Kalau cari arah kiblat dulu baru mati karena sedang sakit atau pada kondisi seperti berburu misalnya atau kondisi tertentu. Maka syarat menghadapkan hewan ke arah kiblat tersebut menjadi gugur pada kondisi darurat yang tidak mungkin lagi. Nah, jadi pada kondisi seperti ini cukup dengan cara memperkirakan arah kiblat saja. Dikira-kira saja. Ya, karena sulit mencari arah kiblat. Kayak di padang Sahara. Ya, di kita kan jarang Sahara. Ya, atau di tengah hutan begitu. Itu bisa terjadi. Cukup kita mengira-ngira saja kiblat itu ke arah mana dan sah pada kondisi seperti itu. Ya, lanjut. Betulkah hewan itu akan menjadi bangkai dan haram dimakan ketika disembelih oleh seorang muslim tetapi dia tidak membaca bismillah? Ya, jawabannya adalah ya betul demikian. Sembelihan seorang muslim sekalipun tapi nggak baca bismillah jadi bangkai. Ya. Jadi bangkai itu dalam fikih bukan hanya hewan yang mati tanpa disembelih, mati karena sakit, mati karena ditabrak, mati karena yang lain itu jadi bangkai. Bukan itu saja. Bangkai ada dua macam. Hewan yang mati sendiri ya karena sakit karena yang lain, dan hewan yang disembelih tanpa baca bismillah. Jadi bangkai. Sekalipun yang menyembelih seorang muslim, seorang Syiah sekalipun,
Kalau nggak baca bismillah, ya jadi bangkai. Hanya bismillah saja, nggak perlu ar-Rahman-ar-Rahim, bismillah saja. Bismillah sudah cukup. Syahadat nggak perlu, sholat nggak perlu. Ya. Bahkan ar-Rahman-ar-Rahim juga nggak perlu. Cukup yang wajib bismillah, itu saja. Pakai syahadat dulu, selawat dulu, itu sudah sempurna, sangat bagus. Saat pepet, ya buru-buru nggak apa-apa. Maka sembelihan hewannya pakai mesin itu, ya setiap satu hewan satu bismillah. Kalau bismillah untuk 100 hewan, jadi bangkai semuanya. Nggak bisa. Satu bismillah untuk 100 hewan nggak bisa. Harus 100 hewan 100 kali bismillah. Jadi lewat bismillah, 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 gitu. Yang motong mesin apa? Bismillahnya ada orang yang menunggu kayak di Iran gitu. Ya, itu caranya. Jadi syarat lain dalam menyembelih hewan itu si penyembelih harus membaca bismillah. Artinya pada saat ia meletakkan alat sembelihannya itu, ia mulai membaca bismillah. Ketika meletakkan ya alat sembelihannya, pisaunya, goloknya, mulai membaca bismillah. Boleh bismillahirrahmanirrahim. Dan boleh juga membacanya pada saat baru saja ia memulai sembelihannya. Dan bismillah yang ia baca itu sengaja ia tujukan untuk menyembelih hewan. Ya, ini lebih detail lagi. Karena bismillah itu tergantung niat dan yang kita tujukan. Jika ia tidak membaca bismillah dengan sengaja, maka hewan itu menjadi haram hukumnya. Lain halnya jika ia lupa, maka tidak menjadi haram. Soal selanjutnya, Apakah bismillah yang dibaca itu harus lengkap bismillahirrahmanirrahim, ataukah dibolehkan membaca zikir yang lainnya sebagai ganti bismillah? ya jadi tidak, bismillah yang dibaca itu tidak harus lengkap. Jadi bismillah saja tanpa ar-Rahman-ar-Rahim sudah sah. Hewannya menjadi halal. Tanpa ar-Rahman-ar-Rahim tidak ada masalah. Mau lengkap nggak apa-apa. Artinya si penyembelih dibolehkan hanya membaca bismillah saja tanpa melengkapinya dengan kalimat ar-Rahman dan ar-Rahim. Bahkan ia dibolehkan pula membaca zikir yang lainnya seperti ganti bismillah ataupun sebagai tambahan seperti zikir Allahu Akbar. Boleh juga bismillah Allahu Akbar boleh. Ya. Atau bismillah alhamdulillah boleh. Atau bismillah la ilaha illallah dengan tambahan enggak ada masalah. Ya. Adapun jika ia hanya membaca lafaz Allah saja maka tidak dianggap memadai. Jadi iskal. Ya hanya Allah saja, Allah potong. Halal. Harus bismillah, ada bismillah begitu. Ya lanjut. Apabila hewan itu disembelih dalam keadaan sakit, lalu nampaknya ia mati sebelum 4 anggota yang di bagian lehernya itu putus semua. Bagaimana hukum hewan yang seperti itu? Ya, jawabannya adalah apabila si penyembelih yakin dengan melihat tanda-tandanya itu bahwa hewan tersebut yang tadi sakit itu mati, ya keluar ruhnya itu sebelum sembelihannya sempurna, maka hewan tersebut tidak menjadi halal dagingnya. Jadi kalau misalnya kambing lagi sakit, ayam lagi sakit, ketika menyembelih diperhatikan betul, jangan sampai ketika disembelih belum sempurna sudah jadi udah mati, ya nggak halal, jadi haram. Ya. Jadi syaratnya ketika putus semuanya dilepas masih gerak dikit. Lepas geraknya sekali saja sudah dianggap halal. Dipotong semuanya udah nggak gerak, berarti wah ini bisa mati duluan sebelum bulannya putus, jadi bangkai kalau begitu. Ya. Karena itu setelah hewan itu telah disembelih dengan sempurna harus diyakini adanya gerakan-gerakan, walaupun hanya sedikit sekali gerakannya itu. Walaupun hanya kakinya saja yang menendang-nendang, atau gerakan ekornya saja, atau matanya saja. Hanya itu ketika menjadi hewan jangan langsung ditinggal. Lihat dulu kalau kondisi hewan lagi sakit, oh diam aja nih. Perhatikan matanya atau ekornya atau kakinya, gerak enggak? Kalau lagi sakit, ya. Kalau nggak diperhatikan yang udah mati duluan, jadi haram. Ya. Ya kalau hewan kayak kambing, sapi lagi sehat, ya gampang, udah kelihatan. Bahkan direjam ya, motongnya sama susah. Ya, kalau sapi kupang udah galak, susah lagi motongnya. Ya. Dan sudah putus lehernya masih dia gerak-gerak dan masih berusaha melawan. Terus ada gerakannya yang menunjukkan bahwa ia masih hidup sejenak dan mati karena sembelihan tersebut, bukan mati karena sakit atau sebab lainnya sebelum sempurna sembelihannya. Ya lanjut. Apabila hewan yang akan
disembeli ini harus ada diikat atau ditidurkan dengan cara khusus? Ya. Jawabannya adalah tidak ada dan tidak disyaratkan cara-cara khusus dalam meletakkan hewan yang akan disembelih. Caranya diserahkan kepada kita, cara meletakkannya, cara menjatuhkannya, cara mengikatnya tergantung kita. Artinya hewan itu boleh saja diikat dulu, boleh juga ditidurkan dengan memiringkan bagian kanannya ataupun bagian kirinya, berarti menghadap ke arah kiblat bagian badannya, ya, ataupun bagian kanannya, dan boleh juga dibaringkan seperti membaringkan jenazah, tidak ada masalah, itu dibolehkan, ya. Dan tergantung kita mau potong, mau berdua, mau tiga, ya, boleh saja caranya, yang penting syarat-syarat di atas tadi itu harus dipenuhi semuanya.